Menteri Dikbudristek Nadiem Makarim mengatakan bahwa Merdeka Belajar merupakan konsep pengembangan pendidikan di mana seluruh pemangku kepentingan diharapkan menjadi agen perubahan atau agent of change. Para pemangku kepentingan tersebut meliputi keluarga, guru, instansi pendidikan, dunia industri, dan juga masyarakat. Ada 3 indikator keberhasilan program Merdeka Belajar yang digagas Kementerian Pendidikan, yakni partisipasi siswa-siswi dalam pendidikan Indonesia yang merata, pembelajaran yang efektif, dan tidak adanya ketertinggalan anak didik. Ketiga indikator tersebut bisa tercapai antara lain dengan perbaikan infrastruktur dan teknologi pendidikan. Infrastruktur kelas di masa depan harus lebih baik dari hari ini. Kemudian juga platform pendidikan nasional berbasis teknologi juga harus digalakkan. Jalan santai yang diikuti ratusan peserta ini juga menyediakan hadiah door prize untuk para peserta. Selain itu juga diisi dengan kegiatan game menarik atau kuis kebahasaan oleh Kantor Bahasa Provinsi Jambi melalui aplikasi Kahoot. Tidak ketinggalan juga penampilan kreatif dari beberapa sekolah yang ada di Provinsi Jambi. Nandunglah sayang, kalau Tuhan naik perahu, janganlah lupa layu, bawa jalan. Kalau Tuhan naik perahu, dek, janganlah lupa layu, bawa jalan. Memiliki suami dan 7 anak. Untuk menafkahi anak-anaknya, suami istri itu bekerja di sawah yang seluas tangguh kata seluas tampi. Padinya tumbuh terus, tidak pernah habis. Semalam mereka tidur sangat puas karena kelelahan bekerja di sawah. Saat mereka tidur, hujan turun sangat deras, membuat jalan menjadi licin. Keesokan harinya, Pri Tangguk bersama suami dan anak-anaknya pergi ke sawah untuk memanen padi yang banyak sekali. Karena jalanan licin, Pri Tangguk terpleset dan jatuh. Ia marah-marah. Dasar kamu jalan jelek. Kamu buat aku lihat terpleset aja. Awas ya. Sesampainya di sawah, Pri Tangguk memanen padi yang banyak sekali untuk mengisi 7 lumbung padi yang ada di rumah. Dari apa yang menjadi program prioritas kita yang berpihak kepada peserta didik. Ya, yang kita inginkan adalah siswa yang memiliki kompetensi, literasi, numerasi, dan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sekalian, tidak semua kita mampu berdiri di depan seperti adik kita tadi, anak kita tadi. Apalagi tampil di depan dan berbicara, belum tentu semua bisa. Terbukti Bapak Ibu ya. Nah, inilah harapan dari Merdeka Belajar kita melalui episode 1 sampai ke 24, terkhusus program prioritas kita, episode ke-5, PGP, Pendidikan Guru Penggerak, episode ke-7, program Sekolah Penggerak, dan episode yang ke-15, Kurikulum Merdeka, dan yang ke-23 Bapak Ibu terkait dengan berbasis episode yang berhubungan dengan berbasis data. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita dukung program prioritas, dan bukan hanya satuan pendidikan, bukan hanya dinas, kepala sekolah dan guru, tetapi orang tua siswa harus berpihak kepada peserta didiknya. Orang tua siswa harus berpihak kepada anaknya terkait dengan minat, bakat, dan kompetensi yang dimiliki oleh anak. Jadi kita harus mengutamakan apa sih sebenarnya yang menjadi keinginan, menjadi minat dan bakat peserta didik kita, anak kita. Jangan kemauan orang tua, pihak sekolah, guru, atau kepala sekolah untuk dipaksakan kepada anaknya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Hari ini adalah bukti dukungan kita terkait dengan program prioritas kita. Terima kasih, mohon maaf. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi
semuanya jarang bersembahyang. Ayo bunga sepatu. Cakep. Ditanamnya sebelah keladi talas. Iya. Saya Okta dan saya Ratu, siswa kreatif SMP 12. Kita tuh sebagai murid memang harus kreatifnya lah, karena menunjukkan salah satu profil pelajar Pancasila. Nah, masih ingat gak profil pelajar Pancasila yang sering diajarkan guru kita di SMP 12? Ingat dong, kan ada lagunya tuh. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Malah nyanyi. Kita jauh-jauh kesini dari Kasang, bukan nyanyi. Memangnya kita udah suruh ngapain di sini? Kamu nanya. Sini, biar saya kasih tahu ya jawabannya pakai pantun. Gagak bukan sembarang gagak, gagak ditangkap di Sungai Bengkal. Tegak bukan sembarang tegak, tegak melestarikan kearifan lokal. Seluruh rangkaian acara berjalan sukses dan lancar. Dan semoga semangat bergerak mewujudkan Merdeka Belajar dapat sukses diterapkan di Provinsi Jambi sehingga menghasilkan para pembelajar-pembelajar yang kreatif dan inovatif untuk kemajuan Provinsi Jambi ke depan. Ke depan dengan kegiatan yang dilaksanakan dari BPMP tadi ini terkait rangkaian dari Hari Pendidikan Nasional, karena semangat bergerak menuju Merdeka Belajar. Tentu banyak program-program dari pusat yang telah diluncurkan kepada kita di daerah. Tentu kita akan mensupport dari kegiatan-kegiatan ini. Yang pastinya tadi sudah disampaikan bahwa sudah 24 program luncuran yang telah dilaksanakan. Tentu kita harus mempercepat guru-guru penggerak atau tenaga pengajar kita agar program kegiatan dari Mas Menteri ini tadi cepat diserap dan cepat dilaksanakan, diimplementasikan kepada anak-anak didik kita di sekolah di Provinsi Jambi. Tentu kita berharap dengan teknologi dan perkembangan sistem yang saat ini begitu pesat, anak-anak kita bisa segera memahami program-program yang ada di dalam Merdeka Belajar ini. Saya menyambut baik dari program kegiatan ini, tentunya ke depan tingkat mutu pendidikan di Provinsi Jambi kita berharap akan lebih baik lagi dari hal ini. Hari ini adalah kegiatan yang sangat bagus sekali, baik sekali. Karena hari ini adalah hari bulan Merdeka Belajar. Jadi kita memperingati hari bulan Merdeka Belajar bersama-sama bersinergi dengan Kemendikbud, dalam hal ini UPT-nya yaitu BPMP Provinsi Jambi, BGP Provinsi Jambi, ada kantor Balai Bahasa dan ada kepala kantor Cagar Budaya. Kegiatan kita ini adalah dalam rangka kita mengapresiasi kebijakan dari Kemendikbud, di mana kita sudah merasakan sebagai usernya kita merasakan manfaat dari kebijakan Merdeka Belajar itu. Antara lain kita merasakan sekali ada perubahan-perubahan paradigma belajar di sekolah, kompetensi guru yang selama ini dilatih juga dirasakan manfaatnya. Banyak guru-guru kita yang sudah menjadi kreatif, berinovasi, banyak hasil-hasil karya yang sudah dirasakan manfaatnya oleh anak didik kita, dan juga anak-anak didik kita mulai kreatif, mandiri. Ini terbukti dengan beberapa hasil belajar siswa yang selama ini diperolehnya dari guru penggerak, sekolah penggerak itu kemarin sudah dipamerkan melalui pameran hasil panen karya siswa. Jadi ini adalah sangat luar biasa kegiatan kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Kemendikbud, dalam hal ini Mas Nadiem Makarim, yang sudah meluncurkan program Merdeka Belajar. Sesuai dengan faktor siswanya dan sesuai dengan Hari Pendidikan Nasional, maka kegiatan ini memeriahkan hari bulan belajar, bulan Merdeka Belajar. Nah, karena itu ini sebagai mengevaluasi sampai di mana sih kebermanfaatan dan penerima manfaat dari kebijakan Merdeka Belajar. Dan kegiatan ini adalah mensosialisasikan lagi lebih dalam terkait dengan kebijakan Merdeka Belajar. Mas Menteri sudah 3 tahun meluncurkan, membuat program kebijakan Merdeka Belajar. Sampai dengan saat ini sudah 24 episode. Nah, kita ingin melihat bagaimana sih
respon dari penerimaan manfaat dari kepala dinas, dari pemerintah daerah, dari guru, dari siswa, dari pengawas, semua stakeholder kita ingin melihat bagaimana Merdeka Belajar ini sudah bisa diterapkan atau sudah bisa membudaya di Provinsi Jambi. Sehingga kegiatan ini adalah kita kemas dalam bulan Merdeka Belajar. Dan kita sosialisasikan kepada semua stakeholder yang ada di Provinsi Jambi. Harapan ke depan Pak dengan Merdeka Belajar ini Kak? Ya, harapan ke depan dengan Merdeka Belajar ini semua satuan pendidikan bisa menerapkan mutasi kurikulum merdeka, bisa melakukan perencanaan berbasis data untuk melakukan perbaikan dan layanan pendidikan di satuan pendidikan. Alhamdulillah ya, kegiatan kita hari ini lancar dan sukses, dan yang kita undang semuanya hadir ya. Seluruh kepala UPT dari Kemendikbudristek hadir, dan kepala dinas dari Provinsi Kota Jambi, Tanoto Foundation juga hadir, Ketua BAN juga hadir, kepala sekolah pengawas dan siswa kita. Nah, harapan dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mari kita berkolaborasi menyukseskan Merdeka Belajar episode yang pertama sampai yang ke-24 dalam rangka untuk mewujudkan siswa yang memiliki kompetensi literasi, numerasi, dan profil pelajar Pancasila. Hari inilah bentuk gotong royong kita bersama-sama untuk saling menguatkan, saling mensupport, dan saling membantu apa yang bisa kita berikan untuk suksesnya program Merdeka Belajar, khususnya di Provinsi Jambi dalam rangka untuk peningkatan kualitas mutu pendidikan. Demikian. Dalam rangkaian Hari Peringatan Pendidikan Nasional tahun 2023 dan Bulan Merdeka Belajar, di mana telah ada guru-guru penggerak dan juga sekolah-sekolah penggerak. Harapannya dengan adanya Bulan Merdeka Belajar, anak-anak kita tidak hanya merdeka belajar di bidang sains, tetapi juga di bidang budaya, dan inilah yang nantinya ada kolaborasi yang utuh bagaimana pemajuan kebudayaan juga memajukan bangsa Indonesia, tidak hanya di bidang pendidikan saja, dua-duanya harus berkolaborasi baik di bidang pendidikan maupun di kebudayaan. Mari kita sama-sama di bulan Merdeka Belajar ini kita memajukan kebudayaan Indonesia untuk menjadi landasan di dalam memajukan pendidikan Indonesia. Terima kasih. Diharapkan dari kegiatan ini para siswa terutama yang terkait dengan episode revitalisasi bahasa dan sastra daerah, kemudian episode 53 terkait penyediaan bacaan berkualitas, itu bisa dirasakan oleh para siswa, sehingga kedepannya anak didik minat baca mereka semakin